Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmat Nirwana dengan NIM O1A1200031 dari kelas A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Langsung saja kita ke pembahasannya. Proses yang terjadi di metabolisme karbohidrat terdapat beberapa pengertian yang harus kita ketahui. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul pirufat. Yang kedua, glikogenesis. Glikogenesis merupakan penimbunan glukosa sebagai cadangan energi bila dibutuhkan oleh tubuh. Jumlah glikogen berbeda dalam berbagai jaringan, dan bahkan dalam satu jaringan pun jumlahnya dapat berbeda, tergantung pada penyediaan glukosa dan kebutuhan energinya. Sebagian besar glikogen terdapat di hati dan otot. Yang ketiga, glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Glikogenolisis dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Dan yang keempat, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa dari asam amino dan gliserol dari lemak. Siklus glikolisis. Glikolisis secara harfiah berarti pemecahan glukosa atau dekomposisi. Melalui proses ini, satu molekul glukosa sepenuhnya dipecah untuk menghasilkan dua molekul asam pirufat, dua molekul ATP, dan dua NADH. Radikal yang membawa elektron yang dihasilkan. Adapun siklus dari glikolisis terdapat 10 tahap, yaitu diantaranya tahap yang pertama, fosforilase glukosa. Pada tahap ini terdapat enzim heksokinase yang memisahkan satu kelompok fosfat dari ATP dan menambahkan ke glukosa, mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat. Yang tahap kedua, produksi fruktosa 6-fosfat. Terdapat enzim fosfoglucoisomerase, kerjanya pada produk tahap sebelumnya glukosa 6-fosfat dan berubah menjadi fruktasa 6-fosfat yang merupakan isomernya. Pada tahap yang ketiga, produksi fruktosa 1,6-difosfat. Fruktosa isomer 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan penambahan kelompok fosfat. Konversi ini dimungkinkan oleh fosfofruktokinase, enzim yang memanfaatkan satu molekul ATP lebih dalam proses. Tahap yang keempat, pemecahan fruktosa 1,6-difosfat. Terdapat enzim adolase yang membawa pemisahan fruktosa 1,6-difosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda yang keduanya isomer satu sama lain. Kedua gula yang terbentuk adalah gliseraldehida fosfat dan fosfat dihidroksiaseton. Pada tahap yang kelima, interkonversi dua glukosa adalah molekul hidup pendek. Secepat itu dibuat, itu akan diubah menjadi fosfat gliseraldehida oleh enzim yang disebut fosfat triose. Hingga pada tahap keempat dan kelima dari glikolisis menghasilkan dua molekul gliseraldehida fosfat. Pada tahap keenam melibatkan dua reaksi penting. Yang pertama, pembentukan NADH dari NADH positif dengan menggunakan enzim dehidrogenase fosfat triose, dan kedua adalah 1,3-diphosphoglyceric asam dari dua molekul gliseraldehida fosfat yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Tahap ketujuh, produksi ATP dan 3-fosfoglycerate asam melibatkan dua molekul ATP bersama dengan dua molekul 3-fosfoglycerate asam dari reaksi fosfoglycerokinase pada dua molekul produk 1,3-diphosphoglyceric asam dihasilkan dari tahap sebelumnya. Tahap yang kedelapan, relokasi atom fosfor. Pada tahap ini, reaksi penataan ulang sangat halus yang melibatkan relokasi dari atom fosfor dalam 3-fosfoglycerate asam dari karbon ketiga dalam rantai untuk karbon kedua dan menciptakan dua asam fosfoglycerate. Pada tahap yang ke-9 terdapat enzim enolase ke dalam bermain dan menghilangkan sebuah molekul air dari 2-fosfoglycerate asid untuk membentuk asam lain yang disebut dengan asam fosfoenolipyruvic atau PP. Reaksi ini mengubah
kedua molekul 2-fosfogliserat asam yang terbentuk pada tahap sebelumnya. Dan tahap yang ke-10, pembentukan piruvat asam dan ATP. Terdapat enzim kinase piruvat pada dua molekul asam fosfonolipiruvik dihasilkan pada tahap sebelumnya. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari tahapan respirasi sel yang diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam piruvat dan ifosforilasi oksidatif. Kemudian akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH yang disebut juga dengan istilah adenotriphosphate. Setelah itu asam piruvat diproses untuk memasuki tahap siklus Krebs. Sebelum masuk ke tahap siklus Krebs, asam piruvat terlebih dahulu masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang berada di dalam mitokondria sel tubuh. Setelah itu, barulah terjadi 8 tahapan dalam proses siklus Krebs. Di antaranya tahapan yang pertama yaitu proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil koenzim A dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Tahap yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2 positif. Tahap yang ketiga terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Proses yang ketiga terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Pada tahap yang kelima, suksinil koenzim A kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2 positif dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP, sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Dan tahap yang keenam, pada tahap ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Pada tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Dan tahap yang kedelapan, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu pada tahap ini juga berupa NADH. Rantai respirasi atau transport elektron. Dalam transport elektron untuk NADH yaitu molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H positif dikeluarkan menuju ruang antarmembran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H positif juga akan dikeluarkan menjadi ruang antarmembran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah H positif juga dikeluarkan menuju ruang antarmembran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H positif dan membentuk H2O. 3H positif yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H positif yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi total dari satu NADH akan dihasilkan 3 ATP. Dan pada proses transport elektron untuk molekul FADH2 yaitu pada molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H positif. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3.
sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H positif. Jadi, hanya 2 H positif yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Dalam karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa dalam bentuk yang lebih sederhana dan kemudian memasuki proses glikolisis. Protein akan diubah menjadi asam amino dalam bentuk yang lebih sederhana. Asam amino akan mengalami proses diaminase menjadi NH3 yang akan dikeluarkan melalui urin dan menjadi asam keto yang sebagian akan masuk ke proses glikolisis sebagai piruvat dan sebagian lagi ke siklus Krebs. Sedangkan lemak akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Gliserol akan langsung memasuki proses glikolisis sebagai gliseraldehid 3-fosfat. Sedangkan asam lemak akan mengalami proses oksidasi dan menjadi asetil koenzim A yang kemudian masuk ke siklus Krebs dan kemudian akan menuju ke rantai transport elektron dan fosforilase oksidatif. Metabolisme tubuh manusia. Dalam metabolisme tubuh manusia terdapat 2 proses glikolisis, yaitu glikolisis aerob dan glikolisis anaerob. Pada glikolisis aerob, proses glikolisis terbentuk 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses pengubahan asam piruvat menjadi asetil dekarboksilasi oksidatif dilepaskan sebanyak 2 NADH. Pada siklus Krebs kembali dilepaskan total 2 ATP, NADH dan 2 FADH. Jika semua ATP, NADH dan FADH dikonversikan menjadi ATP, maka terbentuk sebanyak 36 ATP. Dan pada proses glikolisis anaerob, setelah proses glikolisis berlangsung dan piruvat terbentuk, setiap satu molekul piruvat akan memasuki proses pembentukan asam laktat. Dari glukosa membentuk asam piruvat terbentuk 2 ATP, sedangkan dalam proses pengubahan asam piruvat menjadi asam laktat tidak terbentuk ATP, sehingga pada metabolisme anaerob hanya 2 ATP saja yang terbentuk. Itulah penjelasan mengenai metabolisme karbohidrat dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.